Pernahkah kalian berpikir, bagaimana peradaban kuno Nusantara bisa begitu maju dan makmur? Rahasianya ternyata tersembunyi di dalam sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang sering kita anggap remeh, yaitu air. Selamat datang di episode ke-11, di mana kita akan membongkar sebuah ilmu kuno yang luar biasa. Ilmu air Lemuria, sebuah teknologi hidrologi yang jauh mendahului zamannya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapa yang menguasai air, maka ia menguasai kehidupan. Pernyataan ini bukan sekadar pepatah. Bagi leluhur kita, ini adalah prinsip dasar yang membangun peradaban. Mereka tidak hanya melihat air sebagai sumber kehidupan, tapi juga sebagai medium sakral, ilmiah, dan spiritual yang menyimpan kekuatan luar biasa. Kita sering terkagum-kagum dengan candi-candi megah yang berdiri kokoh hingga hari ini. Tapi tahukah kalian, di balik kemegahan arsitektur itu, tersembunyi sebuah kejeniusan dalam manajemen air. Candi bukan hanya tempat ibadah. Banyak di antaranya, seperti Candi Tikus di Trowulan, adalah bagian dari sistem hidrologi yang kompleks. Bangunan ini diduga kuat berfungsi sebagai petirtaan atau pemandian, sekaligus sebagai titik vital dalam jaringan distribusi air untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat Majapahit. Bayangkan, di zaman itu, leluhur kita sudah mampu merancang sistem pengelolaan air yang begitu presisi, memastikan setiap jengkal tanah subur dan rakyat tidak pernah kekurangan air. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata dari pemahaman mendalam mereka tentang ilmu hidrologi. Mereka tahu bagaimana membaca kontur tanah, memprediksi musim, dan mengalirkan air dari sumbernya ke tempot-tempot yang paling membutuhkan. Sekarang, mari kita mundur lebih jauh ke belakang, ke abad ke-5 Masehi. Di masa kerajaan Tarumanegara, seorang raja bernama Purnawarman melakukan sesuatu yang sangat fenomenal. Ia memerintahkan pembangunan sebuah kanal raksasa yang membentang sepanjang puluhan kilometer. Kanal ini, yang dikenal sebagai Kanal Candrabaga dan Gomati, adalah proyek rekayasa hidrologi berskala masif pada zamannya. Tujuannya mengatasi banjir yang sering melanda ibu kota dan sekaligus mengairi lahan pertanian yang luas. Bayangkan, 1500 tahun yang lalu, tanpa peralatan modern, tanpa GPS, leluhur kita sudah mampu membangun infrastruktur air yang dampaknya terasa hingga berabad-abad kemudian. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka bukan hanya sekadar membangun, tapi mereka merancang dengan visi jauh ke depan. Mereka mengerti betul bahwa kemakmuran sebuah kerajaan bergantung pada kemampuannya mengelola air. Kanal Purnawarman adalah masterclass dalam rekayasa sipil kuno. Proyek ini menunjukkan level pengetahuan yang tinggi tentang dinamika sungai, manajemen sedimen, dan distribusi air. Ini bukan pekerjaan sembarangan, tapi sebuah karya monumental yang membuktikan bahwa teknologi air di Nusantara sudah maju ribuan tahun sebelum bangsa lain memikirkannya. Sekarang, kita bergeser ke Pulau Dewata, Bali. Di sini, kita akan menemukan sebuah sistem manajemen air yang begitu harmonis dan adil, hingga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Namanya adalah Subak. Subak lebih dari sekadar sistem irigasi. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang menyatukan manusia, alam, dan Tuhan dalam sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Filosofi ini dikenal dengan nama Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Dalam sistem Subak, air tidak diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Air adalah anugerah dari Tuhan yang harus dikelola bersama untuk kemakmuran bersama. Para petani yang tergabung dalam Subak bekerja sama, bergotong royong, dan bermusyawarah untuk memastikan setiap petak sawah mendapatkan jatah air yang adil. Mereka memiliki aturan adat atau awigawik yang mengatur segalanya, mulai dari jadwal tanam hingga pembagian air. Keunikan Subak terletak pada kemampuannya menyatukan aspek spiritual, sosial, dan teknis. Setiap Subak memiliki puranya sendiri, tempat para petani memanjatkan doa dan rasa syukur. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka, bertani bukan hanya aktivitas ekonomi, tapi juga ritual spiritual. Harmoni inilah yang membuat Subak bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan menjadi contoh manajemen air paling berkelanjutan di dunia. Subak adalah bukti hidup bahwa kearifan lokal leluhur kita memiliki relevansi yang luar biasa, bahkan di zaman modern ini. Namun, pemahaman leluhur kita tentang air ternyata jauh lebih dalam dari sekadar ilmu hidrologi dan manajemen irigasi. Mereka percaya bahwa air memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi,
atau memori. Konsep ini mungkin terdengar mistis bagi sebagian orang, tapi ternyata ilmu pengetahuan modern mulai menemukan bakti-bakti yang mendukung gagasan kuno ini. Salah satu penelitian paling terkenal adalah karya mendiang Der Masaru Emoto dari Jepang. Melalui ribuan eksperimen, Emoto menunjukkan bahwa molekul air dapat berubah bentuk, merespons kata-kata, gambar, pikiran, dan bahkan musik yang diarahkan padanya. Ketika air diberi kata-kata positif seperti cinta dan terima kasih, kristal es yang terbentuk tampak indah, simetris, dan harmonis. Sebaliknya, ketika diberi kata-kata negatif, kristal yang terbentuk tampak kacau, tidak beraturan, dan rusak. Penelitian Emoto membuka mata dunia tentang kemungkinan bahwa air adalah medium yang hidup dan responsif. Meskipun metodenya masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, pesannya sangat kuat. Pikiran dan niat kita memiliki dampak fisik pada dunia di sekitar kita, termasuk pada air yang menyusun 70% dari tubuh kita. Gagasan ini tidak berhenti di situ. Penelitian lain di Jerman mengenai resonansi juga menunjukkan hal serupa. Para ilmuwan menemukan bahwa air dapat mengingat frekuensi zat yang pernah larut di dalamnya, bahkan setelah zat tersebut dihilangkan sepenuhnya. Fenomena ini, yang dikenal sebagai memori air, menjadi dasar dari pengobatan homeopati. Ini menunjukkan bahwa air tidak hanya sekadar molekul H2O, tapi sebuah struktur dinamis yang mampu menyimpan dan mentransmisikan informasi dalam bentuk getaran atau frekuensi. Lalu, apa hubungannya dengan leluhur Nusantara? Mereka sudah memahami konsep ini ribuan tahun yang lalu. Air suci atau tirta yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan bukanlah air biasa. Air ini telah diprogram dengan doa-doa, mantra, dan niat-niat baik. Mereka percaya bahwa dengan meminum atau memercikan tirta ini, energi positif dan informasi penyembuhan yang tersimpan di dalam air akan terserap oleh tubuh dan jiwa. Mereka melihat air sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual. Air adalah perekam getaran alam semesta. Ketika kita berdoa di dekat sumber air, getaran doa itu terekam. Ketika kita bermeditasi di tepi danau, ketenangan pikiran kita terserap oleh air. Inilah ilmu air sebagai memori, sebuah kearifan kuno yang kini mulai divalidasi oleh sains modern. Dari kanal raksasa Purnawarman, sistem subak yang harmonis, hingga konsep spiritual air sebagai penyimpan memori, kita bisa melihat sebuah benang merah yang sama. Leluhur Nusantara memiliki pemahaman yang holistik dan mendalam tentang air. Mereka tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Semuanya menyatu dalam sebuah harmoni. Mereka mengajarkan kita bahwa mengelola air bukan hanya soal teknis, membangun bendungan, atau pipa. Ini adalah soal menjaga keseimbangan alam, menghormati sumber kehidupan, dan menyadari bahwa kita semua terhubung melalui air yang mengalir di sungai, di lautan, dan di dalam tubuh kita. Pesan mereka sangat jelas. Siapa yang menguasai air, menguasai kehidupan. Penguasaan ini bukan dalam arti eksploitasi, melainkan penguasaan dalam arti pemahaman, penghormatan, dan pengelolaan yang bijaksana. Di tengah krisis air global dan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini, mungkin sudah saatnya kita kembali menengok ke belakang. Belajar dari kearifan ilmu air Lemuria, dari para insinyur kuno dan petani bijak Nusantara. Mereka telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, sebuah cetak biru tentang bagaimana hidup selaras dengan alam, dan bagaimana membangun peradaban yang berkelanjutan. Warisan ini adalah panggilan bagi kita semua untuk mulai melihat air bukan sebagai sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi, tapi sebagai anugerah sakral yang harus kita jaga bersama. Mari kita hidupkan kembali semangat leluhur kita, semangat menghormati air. Karena dengan menghormati air, kita sejatinya sedang menghormati kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri ilmu air Lemuria. Semoga wawasan ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan bijaksana terhadap air. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa.